of course, is from Indonesia's side, and in many respects, I think there's often a... Hai guys, jumpa lagi di Bang JK Channel. Semoga rezeki kamu bertambah di samping rezeki yang ada. Kali ini kita bakal ngebahas topik seru banget guys, yaitu prediksi gaya kepemimpinan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto guys di kancah global, dan gimana sih dampaknya ke ekonomi kita. Yuk langsung aja kita simak bareng-bareng guys. Prabowo di panggung internasional. Of course, is from Indonesia's side, and Jadi ada pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch Australia namanya Lan Wilson. Nah, beliau bilang Prabowo bakal nyaman banget di panggung internasional. Kenapa? Karena beliau punya kemampuan bahasa Inggris yang mantap, dan dia juga punya pengalaman tinggal di Amerika Serikat serta Eropa. Wah, ini pasti keren banget kan guys. A threat of scarcity. This is compounded. Tapi ada satu catatan nih, Prabowo dikenal mudah tersinggung dan reaktif di mata orang Indonesia guys. Lagi kok bela-bela anti-asing. Nah, hal ini bisa jadi kekhawatiran kalau muncul dalam kebijakan luar negeri nanti. Tapi tenang aja guys, kita lihat dulu setelah kabinet baru disusun nanti ya kan. Siapa menteri luar negeri pilihan Prabowo nanti guys? Wilson juga ngomongin soal menteri luar negeri yang bakal dipilih Prabowo nanti guys. Kalau menlunya diplomat berpengalaman, komunitas internasional bakal nyaman banget pastinya nanti ya kan. Tapi kalau menlunya dari kalangan politikus sebagai bagian dari kesepakatan koalisi, negara lain bisa aja was-was guys. Jadi kita tunggu aja guys, siapa menlu yang dipilih Prabowo nanti guys. Nah, bagaimana kebijakan luar negeri? Apakah ada perubahan? Nah, Wilson bilang kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Prabowo nggak bakal beda jauh sama era Jokowi guys. Indonesia akan tetap berpegang pada prinsip non-blok dan berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Jadi nggak usah khawatir, kebijakan luar negeri kita nanti tetap stabil juga guys. Kemudian apa tantangan ekonomi global di era Prabowo nanti? Nah, sekarang kita masuk ke tantangan ekonomi. IMF proyeksiin ekonomi dunia bakal tumbuh 3,2% di 2024 dan 2025 guys. Tapi ada banyak ketidakpastian yang perlu diperhatikan terutama buat Indonesia nanti. Kita lihat dulu guys, bahwasanya politik Amerika sekarang itu memanas guys menjelang pemilu. look what happened. Nah, kalau politik di sana bergejolak, stabilitas pasar keuangan global juga bisa kena imbas guys, dan ini bisa mempengaruhi minat investor asing di Indonesia. Jadi harus siap-siap aja nih kalau rupiah bisa melemah lagi nih guys ya. Itu menurut dia guys. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Cina dan India yang menurun juga bakal berdampak pada Indonesia. Kalau ekonomi mereka melambat, permintaan impor barang dari Indonesia bisa berkurang juga. Wah, ini sih perlu juga diwaspadai banget ya kan. Kemudian nggak cuma itu guys, ketegangan politik dan konflik antar negara juga jadi tantangan. Misalnya konflik antara Iran dan Israel, serta pertempuran di perbatasan timur Myanmar dengan Thailand. Ini bisa berdampak signifikan ke ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia guys. Dan rupiah kita juga lagi tertekan nih guys. Sampai sekarang rupiah udah terdepresiasi 4,4%. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga yang bikin tekanan ke rupiah makin besar guys. Jadi kesimpulannya menurut saya ya kan, tantangan ekonomi dan geopolitik global bakal jadi ujian serius buat pemerintahan Prabowo nanti. Dari prediksi gaya kepemimpinannya di panggung internasional sampai tantangan ekonomi dan ketegangan politik, semuanya perlu kita pantau terus. Semoga aja Prabowo bisa bawa Indonesia melewati semua tantangan ini dengan baik. Kita dukung dan kita lihat aja nanti guys ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu baru. Saya cukupkan video sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.